Tinggal 2 hari lagi Aquaman and the Lost Kingdom akan segera dirilis di bioskop. Film kedua Jason Momoa sebagai Aquaman ini menjadi penutup era DC Extended Universe. Warisan superhero era Zack Snyder juga pimpinan lama DC ini akan segera ditutup. Sedih untuk yang sudah sangat suka dengan konsep superhero versi Zack Snyder, namun harapan baru untuk DC fans yang mulai ingin melihat DC lebih fresh lagi. Menyajikan kualitas yang lebih baik dari Aquaman yang pertama, James Wan selaku sutradara akan menutup DC Extended Universe dengan epic, sekaligus menjadi pembuktian karirnya di superhero movie. Sebelum kalian menyaksikan Aquaman and the Lost Kingdom, kita akan menyegarkan ingatan kalian semua lewat segmen recap karakter, dan kali ini, mari kita recap karakter Aquaman selama di DC Extended Universe. Pertama kali muncul pada tahun 2016 lewat film Batman vs Superman Dawn of Justice, film kedua DC Extended Universe dan juga penampilan pertama Jason Momoa sebagai Aquaman memberikan hype tersendiri untuk karakter Arthur Curry itu. Aquaman muncul pertama kali lewat arsip komputer milik Bruce Wayne. Meski muncul hanya sebagai cameo, tapi adegan Aquaman menyerang kamera petugas bawah laut ini menandakan bahwa Raja Atlantis sudah lama eksis, dan tentu kehadirannya membuat para fans sangat antusias kala itu. Batman vs Superman Dawn of Justice adalah proyek ambisius dari Zack Snyder. Film ini adalah cikal bakal lahirnya Justice League yang beranggotakan Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg, dan juga The Flash. Dari semua calon member Justice League yang muncul di Batman vs Superman, memang pesona Jason Momoa sebagai Aquaman lah yang paling dinantikan kisahnya. Makanya setelah itu Aquaman segera muncul di beberapa proyek DC hingga akhirnya muncul di film solonya sendiri. Kemudian di tahun 2017, Aquaman hadir lagi di film Justice League karya Joss Whedon. Menurut kita, film Justice League itu dibuat terlalu terburu-buru, karena sebagian besar membernya bahkan belum mendapatkan film solonya masing-masing. DC Extended Universe sangat ingin melompat ke dalam peristiwa klimaks dan juga epic dari misi pertama Justice League tanpa memperkenalkan terlebih dahulu asal-usul setiap superhero-nya. Secara chemistry dan juga keterikatan penonton ke superhero-nya belum begitu terbentuk seperti superhero sebelah. Perubahan sutradara yang juga menyebabkan hilangnya identitas filmnya membuat Justice League 2017 sangat kacau hingga timbullah berbagai reaksi keras para penggemar. Bahkan ketika Zack Snyder sudah berhasil membuat Justice League versi dirinya sendiri, menurut kita ceritanya belum terlalu membuat fans terikat sehingga sangat mudah untuk dilupakan. Tentu ini bukan soal sutradaranya saja, tapi jelas karena para fans reguler tidak terlalu terikat dengan superhero Justice League. Satu-satunya yang development karakternya sudah terbentuk hanyalah Man of Steel, karena memang dia sudah mendapatkan film solonya tersendiri sebelum lahirnya Justice League. Untuk Batman, Ben Affleck di awal kemunculannya sebagai Bruce Wayne versi dewasa belum terlalu membekas di hati kita. Barulah kini ketika ia tidak akan memerankan Batman lagi, fans mulai merasa rindu dengan pesona Bruce Wayne dari Ben Affleck. Faktor keuntungan dari Batman juga karena karakternya sudah sering diceritakan di proyek-proyek film lainnya. Sedangkan untuk Wonder Woman, Cyborg, hingga ke Aquaman, butuh proses panjang dan harus ditampilkan dulu di film solonya, barulah digabungkan ke film Justice League. Tapi apa daya, DC saat itu terlihat tidak mau ketinggalan dengan puncak film-film Marvel yang jauh lebih matang untuk membangun karakter hero mereka, meskipun hero mereka tidak begitu terkenal pada awalnya. Tapi karena masing-masing superhero tersebut sudah diperkenalkan lebih dalam ke para fans, mudah sekali bagi mereka untuk memikat hati penonton. Di film Justice League, Aquaman mendapatkan screen time yang lumayan banyak, di mana kita bisa mengenal lebih jauh Aquaman dan dominannya melawan pasukan dari Steppenwolf. Arthur Curry diperkenalkan sebagai sebuah legenda dan penolong para nelayan, kemudian barulah ditemukan oleh Bruce Wayne. Setelah itu, Aquaman ikut membantu perlawanan Batman dan juga teman-temannya setelah Mother Box Atlantis juga ikut direbut oleh Steppenwolf. Dari film ini juga, kita akan melihat bagaimana setiap member saling mengenal dan bekerja sama mengalahkan Steppenwolf. Kemudian pada tahun 2018, barulah Aquaman mendapatkan film solonya sendiri. Disutradarai oleh James Wan yang terkenal menggarap film-film horor, keraguan kita langsung hilang setelah melihat hasil filmnya. Film Aquaman pertama berhasil menghadirkan kehidupan bawah laut terindah untuk semua film superhero. Aquaman benar-benar berhasil menceritakan asal-usulnya lewat Aquaman yang pertama. Jadi buat kalian semuanya yang pengen nonton Aquaman and the Lost Kingdom nanti,
Film Aquaman yang pertama sangat wajib untuk ditonton, karena film keduanya akan melanjutkan kisah dari film pertama, di mana Raja Atlantis sudah berhasil memantaskan diri sebagai penguasa Atlantis. Dengan penampilan solid, pembangunan dunia yang memukau, dan adegan pertarungan yang sangat hebat, membuat Aquaman menjadi salah satu film DC Extended Universe terbaik sejauh ini. Lewat film Aquaman juga diperkenalkan salah satu penjahat terkuat DC Extended Universe, yaitu Black Manta. Diperankan oleh Yahya Abdul Mateen II, Black Manta makin mengerikan di film keduanya nanti. Lalu di tahun 2021, Aquaman muncul lagi di film Zack Snyder Justice League. Proyek film DC tapi terpisah dengan timeline dari DC membuat sudut pandang yang berbeda untuk film ini. Memberikan sudut pandang yang berbeda, bagaimana jika Justice League tetap digarap oleh Zack Snyder. Tayang di layanan streaming dan juga sempat heboh kala itu, Aquaman kembali dengan perannya, tapi jujur di sini Arthur Curry terlihat lebih muram karena masalah yang dihadapi di film ini jauh lebih besar lagi. Bukan hanya faktor Steppenwolf yang jauh lebih kuat di film ini, tapi Darkseid juga ikut muncul mengatur kisah yang jauh lebih dark lagi di masa depan DC. Aquaman tetap menjadi salah satu member terkuat, namun sayangnya masa depan Justice League 2 sudah di ujung tanduk karena James Gunn, Peter Safran, dan juga Warner Bros memutuskan untuk mereboot semesta mereka. Di era James Gunn, semua karakter akan dibuat muda kembali. Wajah Superman akan lebih baru, begitu juga dengan member Justice League lainnya terancam tidak bisa kembali. Jason Momoa sendiri bahkan sempat mengatakan bahwa kemungkinan besar ini adalah peran terakhirnya sebagai Aquaman di DC. Tapi kemudian dia memberikan keterangan bahwa James Gunn masih membutuhkan Jason Momoa di peran yang berbeda di DC era baru. Yap, desas-desusnya Jason Momoa akan memerankan karakter Lobo di DC era baru. Lobo sendiri dikenal sebagai alien dari planet Zarnia yang menjadi tentara bayaran sekaligus pemburu hadiah paling brutal di DC Universe. Lobo membantai semua makhluk hidup di planet damai Zarnia dan menjadi orang terakhir dari planetnya itu. Muncul pertama kali sebagai villain, makin kesini Lobo justru makin banyak disukai, lalu seperti anti-hero bagi penggemarnya. Jason Momoa tampak antusias sekali dengan karakter ini, jadi sekarang sudah bisa kita tebak di mana posisi Jason Momoa setelah Aquaman and the Lost Kingdom. Terakhir, Aquaman juga sempat muncul sekilas di series Peacemaker yang datang bersama member Justice League lainnya setelah kekacauan besar di akhir series Peacemaker. John Cena sebagai Peacemaker sempat meledek Aquaman bercinta dengan ikan, dan ini sebenarnya adalah lelucon klasik untuk Aquaman. Meski tampil sebentar, tentu saja ini menunjukkan kalau Peacemaker eranya adalah di era DC lama. Namun Peacemaker pun masih ada kemungkinan join di DC era baru, tergantung James Gunn membawa ceritanya sejauh mana. Di akhir video, untuk memberikan penghormatan atas legacy DC era lama, Aquaman and the Lost Kingdom wajib sekali untuk kita tonton. Ceritanya pun tidak terkait dengan Justice League dan juga yang lainnya. Film kedua masih seperti film pertama yang berdiri sendiri menceritakan kisah bawah laut dan akan fokus pada kehidupan di sekeliling Raja Atlantis. Jadi sekarang bisa dibilang kalau Aquaman and the Lost Kingdom seperti film tersendiri dari Warner Bros yang aman jika dimasukkan ke era James Gunn kalau mereka mau. Kalau nanti filmnya sukses, bukan tidak mungkin Aquaman dan juga Atlantis tetap terkoneksi dengan era James Gunn. Oke guys, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan segmen recap karakter kita kali ini. Selamat menyaksikan Aquaman and the Lost Kingdom tanggal 20 Desember 2023 di bioskop kesayangan kalian.